Kudus tak bercela. Amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar kami bersyukur. Ajarku berpikir Ya Bapa. seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan. Tuhan Ya Bapa. dalam perjuangan. Katakan sekali lagi. Bawaku Tuhan Dalam perjuanganmu. Ini doa kami Bapa. Ini rindu kami. Ajar kami untuk berpikir seperti Engkau, Yesus. Biar ketika kami mengakhiri hidup kami didapati oleh Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan. Biar jalan yang kami jalani adalah jalan Kristus, bukan jalan kami sendiri. Roh Kudus bantu kami, karena kami percaya Roh Kudus adalah Parakletos, penolong kami. Akan menuntun mengajari kami. Tanpa tuntunan Roh Kudus kami tidak mampu. Bantu kami Roh Kudus. Dan saat ini sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami semua. Agar kami mendapatkan firman yang keluar dari isi hati Bapa. Roh Kudus bicara kepada kami pagi ini. Sertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Bernard Nunuhitu dan Bapak Pendeta John Tafuli. Boleh di-shoot ke Pak John? Jadi hari ini Bapak Ibu kita kedatangan tamu luar biasa. Jadi worship leader diimpor dari Rote, Ndau. Dan musisi kita, musisi handal dari NTT sudah sangat dikenal di langit dan bumi ya. Luar biasa. Nah terima kasih untuk Pak Bernard. Ada juga Ibu Gembala dari Rote, Ibu Evi, dan juga Pak John Tafuli bersama istri juga Ibu Anace. Dan ada pengawal memang, pengawal yang luar biasa. Cuma pengawal nggak bisa disyuting ya. Pak Yunus Laba, Pak Polisi bersama Ibu juga, ya bersama-sama ikut ibadah bersama-sama dengan kita di studio di Exosia Community. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan khotbah serial saya minggu yang lalu dengan tema Jalan Kristus atau Jalan Sendiri bagian yang kedua. Jadi temanya adalah Jalan Kristus atau Jalan Sendiri bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Mari buka kembali Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempertanyakan apakah jalan yang kita jalani sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan, apakah jalan Kristus atau jalan kita sendiri? Kita tidak perlu memilih jalan yang diciptakan oleh siapapun. Kenapa? Karena Yesus telah menciptakan jalan untuk dilalui oleh setiap orang yang percaya kepadanya.
Itulah sebabnya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa tiba di surga atau hidup kekal tanpa melalui Yesus Kristus. Ini adalah penekanan utama bagi kekristenan. Karena ketika kita tidak mengerti dan tidak menghayati bahkan tidak menjalani kehidupan yang ditinggalkan oleh Yesus, maka dengan penuh penyesalan saya harus menyampaikan bahwa saya dan saudara tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Yesus ketika kita mengakhiri hidup saya dan saudara. Sebelum nafas kita berakhir, tentunya kita harus bertanya, selama saya menjadi orang Kristen selama 15 tahun, jalan siapa yang saya jalani? Saya mengikuti jalan siapa sebenarnya? Selama saya menjadi pelayan Tuhan selama mungkin 10 tahun, mari kita tanyakan bersama-sama. Jalan siapa yang saya pakai, yang saya ikuti, saya jalani dalam pelayanan saya? Ini perlu kita pertanyakan. Maka Pak David bisa diklik lagi aja. Jalan siapa yang kita jalani sekarang? Jalan Kristus atau jalan sendiri? Harus dipertanyakan ulang. Mungkin ada begitu banyak orang Kristen menganggap bahwa pertanyaan ini pertanyaan yang biasa. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini pertanyaan penting sebelum kita melanjutkan perjalanan kekristenan saya dan saudara. Tidak banyak orang yang mempergumulkan hal ini. Kenapa? Karena kita telah dinadabobokkan dengan pengajaran-pengajaran bahwa sekali selamat tetap selamat. Pengajaran yang tidak alkitabiah akan menciptakan pola pikir yang statis sebagai seorang Kristen. Tapi saya mau sampaikan bahwa kekristenan adalah progresif dan dinamis. Kekristenan tidak pernah statis. Kekristenan progresif dan dinamis. Maksudnya adalah kekristenan memiliki perkembangan di dalam pengiringannya kepada Kristus. Baik dalam hal pengetahuan maupun dalam hal karakter. Amin. Kekristenan berbicara tentang pertumbuhan iman, pertumbuhan spiritual. Kekristenan berbicara tentang perubahan karakter dari waktu ke waktu. Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Berarti kalau kita mau perubahan karakter kita ke arah Kristus, maka cuma satu jalan yang kita harus jalani, yaitu jalan yang telah ditinggalkan oleh Kristus. Hal ini harus dipertanyakan dengan sungguh-sungguh sebelum nafas kita berhenti. Karena dengar baik, kita sedang menyelesaikan usia kita masing-masing. Amin. Kita sedang menyelesaikan umur kita masing-masing. Kita tidak sedang berada di dunia dan sedang menuju kepada kehidupan kekal di bumi. Kita sedang menyelesaikan umur kita masing-masing. Dan dengar baik-baik, sebelum umur kita selesaikan, sebelum umur kita akhiri, pastikan bahwa perjalanan iman kita adalah perjalanan mengikuti jalan Yesus. Boleh diklik lagi Pak David. Pada saat Yesus menyampaikan bahwa, sekali lagi, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada saat itu gempar Yahudi Bapak Ibu. Gempar orang-orang Yahudi. Siapa orang ini? Sehingga berani-beraninya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pasti mereka pertanyakan, siapa kamu? Dan orang-orang yang mengenal Yesus sebagai orang yang dari Nazaret, anaknya seorang Yusuf tukang kayu. Dalam catatan yang lain berkata, orang tuanya kami kenal. Saudara-saudaranya tinggal bersama kami. Siapa dia bisa mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup? Gempar. Kenapa? Karena kalimat ini belum pernah keluar dari siapapun yang menjadi rabi di Israel. Amin. Belum pernah ada seorang nabi yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Sekalipun itu adalah Musa. Amin. Anda bayangkan? Ketika seseorang mengatakan kepada
orang Yahudi bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan itu yang kamu nanti-nantikan. Yang nenek moyangmu berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Tidak pernah ada seorang nabi di Israel yang berani mengatakan hal ini. Tetapi keluar dari mulut Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah hodos itu. Dalam bahasa ini, hodos. Dalam kata Ibrani, derek. Ini bukan pernyataan biasa. Bapak Ibu, kalau kita membaca, setiap perkataan Yesus bukan perkataan biasa. Nah, orang Kristen harus kagum ini. Nggak boleh membaca Alkitab dengan seperti baca koran. Nggak boleh ketika membaca Alkitab seperti gairah membaca berita atau WhatsApp. Nggak bisa. Kita harus menghormati dan betul-betul mempelajari dengan sungguh-sungguh. Ini bukan perkataan biasa. Itulah sebabnya dalam catatan yang lain, ketika Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya, orang bilang ini pengajaran ini bukan biasa. Betul? Pengajarannya penuh kuasa. Kami belum pernah mendengar pengajaran seperti ini. Itu kalimat yang lain di kisah-kisah yang lain dalam suratan Injil. Dahsyat. Jadi jangan karena sudah 10 tahun jadi Kristen, jadi sudah 15 tahun jadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen, kita menganggap kalimat-kalimat Yesus dalam Injil itu biasa. Tidak biasa. Gempar. Orang Yahudi gempar. Siapa dia? Ini perkataan yang luar biasa. Dan dengar baik-baik. Kalimat ini menjawab pertanyaan ribuan tahun. Mari kita lanjut. Arti jalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh klik lagi Pak David. Jalan adalah lintasan atau prasarana transportasi darat. Tempat keluar masuk. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Mari kita lanjut yang lain. Tapi Yesus menyampaikan bahwa dialah jalan. Artinya, akulah jawaban yang kamu pertanyakan. Nenek moyangmu pertanyakan. Ini adalah perkataan Yesus yang menjawab pertanyaan orang Yahudi selama ribuan tahun. Mari kita buktikan. Di mana itu? Mazmur 27:11. Pemazmur berkata begini. Tunjukkanlah jalanmu. Derek. Kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sekarang Musa berkata, Ulangan pasal 5. Ayat 32-33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Ini luar biasa ayat ini. Segenap jalan, derek, yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kamu jalani. Supaya kamu hidup. Ternyata bicara tentang jalan ini, itu bicara tentang nasib bangsa Israel. Amin. Ternyata Yesus berkata bukan cuma bicara tentang nasibmu di kefanaan. Tapi Yesus menyampaikan ketika kamu mengikuti aku akan mengantar kamu bukan sampai pada jalan akhir kefanaan. Tapi saya pastikan kamu akan aku antar sampai kepada kehidupan kekal. Dan dengar baik, sampai hari ini tidak ada pesawat dengan jurusan Jakarta surga. Tidak pernah ada. Amin. Tidak pernah ada pesawat yang menawarkan Jakarta surga. Yang ada paling tinggi Amerika Mars. Betul? Paling tinggi Amerika Mars. Tidak ada pesawat Kupang surga, nggak ada. Anda cek aja. Kemarin saya bercanda sama Pak David dengan istri saya. Waktu kami lagi cari-cari alamat rumah dari Miss Wulan karena mamanya meninggal Bapak Ibu. Kami cari. Tiba-tiba telepon Pak Sony kirim share lokasi. Saya bercanda begini. Luar biasa ya Google Map ini ya. Google Map ini tidak pernah ke rumah ini tapi diantar kita loh. Ini luar biasa. Google Map tidak pernah datang ke rumah tujuan alamat kita, tapi dia bisa mengantar kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi saya pastikan, saya bilang, walaupun Google Map bisa mengantar di semua tujuan alamat yang dia tidak pernah pergi, tapi Google Map tidak pernah bisa mengantar kita ke surga. Coba tes saja. Google Map search ketik surga, tidak bisa sampai. Itu pasti
itu dia akan bilang pencarian tidak ditemukan. Fotilo ada, Fotilo bisa. Apalagi kalau rumah Pak Kaleb di Fotilo. Nah, itu pasti nyampe Bapak Ibu. Tapi saya garansi Bapak Ibu, saya pastikan ketika Anda ketik Google Map surga, tidak akan keluar Bapak Ibu. Kalau jalan surga ada mungkin, jalan surga di mana gitu. Tapi kalau surga nggak bisa. Sampai hari ini tidak ada pesawat yang bisa berhasil untuk membawa setiap orang ke surga. Kalau ada, seberapa pun biayanya, orang pasti bayar Bapak Ibu. Hari ini aja karena mereka lihat bumi makin parah, orang sudah mulai mencari planet-planet yang lain yang bisa seperti bumi yang kandungan airnya itu banyak. Bumi ini planet yang berbeda. Tuhan menciptakan dahsyat Bapak Ibu. Amin saudara. Makanya dengar baik-baik, tidak ada kehidupan yang lain selain di bumi. Tidak ada. Dan setelah di bumi cuman ada surga Bapak Ibu. Setelah itu nggak ada lagi. Tidak ada. Jadi jangan percaya orang bilang, oh di planet lain itu ada kehidupan. Saya pastikan tidak ada. Tidak mungkin ada. Saya lagi membayangkan keadaan temperatur surga hari-hari ini. Karena saya sering mengikuti khotbah seminar Bapak Era Susabdono. Saya bayangkan temperaturnya kira-kira seperti apa ya. Waduh. Seperti apa ya temperaturnya. Karena saya bayangkan ketika saya ke Australia di musim dingin Bapak. Wah, dan orang kalau mau ke tempat daerah salju itu kan senang orang kan. Waduh, dan harus pakai pakaian apa? Pakaian khusus. Ketika pakai pakaian khusus, maka suhu tubuh kita itu menyesuaikan diri. Saya bisa bayangkan, kalau ke surga, suhu tubuh kita itu pasti menyesuaikan diri dengan temperatur surga Bapak Ibu. Dan saya lagi bayangkan, berimajinasi taman surga yang begitu indah. Wow, saya lagi duduk di kursi goyang sambil membaca buku. Ya, saya bayangkanlah istri saya di kanan, anak-anak saya lagi main di kiri saya. Ya, daripada Pak John, supaya Pak John tak marah, anggaplah Pak John ada di samping sebelah. Pak Bernard di sebelah lah. Pak Yunus, oke, belakang-belakang rumah lah. Pak Yunus lagi masak. Siapin untuk asrama anak-anak. Waduh, saya lagi bayangkan kalau saya bayangin di surga, saya bayangkan yang begitu Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin memindahkan hati saya kepada tujuan yang tepat. Jangan pernah mengarahkan hatimu kepada tujuan yang salah. Tujuan hidup kita bukan fana, tapi kekal. Amin. Kenapa? Karena saya dan saudara dirancang dalam kekekalan. Diciptakan dalam kekekalan. Didesain dalam kekekalan. Dan untuk tujuan hidup kekal. Jangan Anda hentikan rancangan hidup kekal ini dengan semua hal yang berhubungan dengan kedagingan fana. Banyak orang membatalkan rancangan hidup kekal Tuhan kepada seseorang hanya dengan berhubungan dengan perasaan-perasaan yang manusiawi. Perasaan-perasaan yang mohon maaf Bapak Ibu, mudah tersinggung. Aduh, jadi persoalan. Sudah kelas pendeta mudah tersinggung. Hanya mencari hal-hal yang berhubungan dengan fana. Jadi pendeta mimpinya harus punya mobil Fortuner. Aduh, kasihan banget. Rancangan hidup kekal ditukar dengan rancangan hidup fana. 30 tahun, mohon maaf, anak kecil aja kalau ditanya, angka 50 dengan 1000 lebih banyak mana ya? Anak kecil 5 tahun masih bilang 1000 lah. Tapi banyak orang Kristen bodoh dalam hal kerohanian. Kenapa? Mau ditukar kenikmatan sesaat 5, 10, 20, 70 tahun dengan kehidupan kekal yang luar biasa. Bodoh. Itu kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Harus cerdas menjalani kekristenan. Harus cerdas. Jangan menukar perjalanan kekekalan kita ini dengan perjalanan fana. Jangan berusaha membelokkan. Amin. Nggak boleh menyimpangkan dengan kepentingan-kepentingan fana. Hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Seolah-olah itu kebutuhan mendukung pelayanan. Sorry. Yang namanya kepentingan kekal tidak pernah menyuburkan kepentingan fana. Amin, saudara. Tidak bisa. Maka saya berjuang, mau sakit, mau capek. Tiap paling terlihat telat jam 4 pagi saya bangun. 3.30 pagi, jam 3 pagi, kadang-kadang jam 2 lewat. Dan saya terus mencari. Harus, nggak bisa. Anda bilang Anda pendeta 20 tahun, tapi Anda tidak pernah berdoa. Mohon maaf, dengan kasar saya mau sampaikan. Anda tak pantas berbicara atas nama Tuhan.
banyak hamba Tuhan menjual nama Tuhan demi kepentingan dirinya, Anda pasti akan dihakimi pada waktunya. Catat itu. Tuhan bukan hakim yang hanya mempermodalkan alat bukti CCTV. Oh sorry, CCTV mungkin tidak bisa mendeteksi hatimu, nesamamu, motivasimu. Apa dalam pikiranmu, imajinasimu yang kotor. Tapi yang namanya hukum Kristus menembus sampai nesama. Nggak bisa ya. Kita boleh mungkin berkamuflase di hadapan orang. Seolah-olah yang kita layani adalah Tuhan. Menggunakan nama Tuhan untuk membungkus semua kemunafikan, semua kebusukan dalam pelayanan. Sorry, pada waktunya kalimat yang tidak kita harapkan akan keluar dari mulut Yesus. Sorry, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah dari hadapanku. Itu kalimat yang tidak boleh ada ketika di hari pengadilan. Amin. Nggak boleh Bapak Ibu. Pelayanan kita harus betul-betul apa yang Yesus ajarkan. Nggak boleh kita, dan saya terus, saya sendiri membunuh mimpi-mimpi saya. Saya bilang sama istri saya, mimpi saya banyak. Tapi saya harus bunuh satu-satu. Saya yang membunuh, menghancurkan mimpi-mimpi yang akan membatalkan rancangan hidup kekal saya. Saya nggak boleh biarkan itu. Tidak boleh saya. Dan saya bertanggung jawab dengan perjalanan iman saya. Dan ingat, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, tanggung jawab iman saya banyak sekali. Halo? Kalau Anda sebagai orang tua gagal, Anda menggagalkan perjalanan hidup anak dan keluargamu. Mengerikan, banyak orang hidup suka-suka dia. Kalau Anda gembala jemaat, Anda pendeta, Anda hamba Tuhan, Anda memiliki tanggung jawab kekekalan dengan orang yang Anda bina. Halo? Kalau Anda hidupmu matre, mohon maaf, Anda akan membawa mereka ke neraka. Mengerikan Bapak Ibu. Arti jalan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata jalan dalam Yohanes 14 ayat 6 menggunakan kata Yunani hodos, lorong panjang. Dan kata Ibrani derek yang berarti. Artinya adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Dan ini jalan yang paling mahal. Tidak ada jalan yang paling mahal yang selain jalan Kristus. Banyak jalan dibangun oleh orang Cina. Mungkin ribuan kilometer, menghabiskan mungkin sampai 500 triliun. 1000 triliun, tapi tidak ada jalan semahal jalan keselamatan Yesus Kristus. Jangan tukar. Anda sudah on the track berjalan dalam jalan keselamatan, jangan berpindah karena seks, karena uang. Aduh, mohon maaf, nggak level. Amin, saudara. Nggak level. Jangan tukar dengan mimpi-mimpi supaya wah saya punya gereja ribuan orang bisa datang. Aduh, itu Anda sedang melakukan hamartia. Dan bagi di level hamba Tuhan, Anda bukan cuma menyimpang, saya mau sampaikan dengan keras, Anda sedang mengkhianati Tuhan yang telah memanggil saudara saya. Kita pastikan kita adalah pelayan Tuhan, bukan pengkhianat Tuhan. Kita harus pastikan bahwa kita adalah pelayan Tuhan, bukan pengecut bagi Tuhan. Jalan keselamatan, ini jalan yang paling mahal. Makanya hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Amin. Tidak bisa yang lain. Jangan tukar dengan mimpi-mimpi segala macam. Aduh, saya itu dulu mimpi saya banyak sekali. Puluhan Bapak Ibu, lebih dari 40. Saya kalau lihat sekarang juga ketawa-ketawa sendiri saya. Bodoh banget ya. Sudah sekolah Alkitab masih bodoh juga. Mengerikan ini. Kenapa baca buku-buku duniawi semua? Saya kalau merenungkan ya, saya lihat mimpi saya dulu banyak sekali ya. Gila, untung saya cepat sadar loh. Waduh, perjalanan kita akan berjalan terus. Makin lama makin habis kuotanya, amin. Anda bayangkan nggak? Kalau tinggal 3 hari baru Anda sadar. Terlalu lama Anda hidup dalam kebodohan. Halo? Halo? Terlalu lama? Sekarang saatnya. Saya 45 tahun. Kalau Tuhan kehendaki saya 80 tahun berarti apa? Sisa saya harus berbenah diri 35 tahun. Lumayan, bukan panjang. Itu lumayan. Kenapa? Saya nggak sadar sekarang saya 44 tahun saya. Ternyata 44 tahun nih saya. Nggak sadar waktu berjalan cepat. Apalagi Anda yang sudah bau tanah. 60 tahun. Wah, jangan nanti aja Pak Pendeta. Sudah pas saya umur 68. Iya, kalau kau capai umur 68 tahun. Kalau besok mati gimana? Harus cepat sadar.
Jalan keselamatan, jalan yang paling mahal, jangan tukar dengan jalan murahan. Amin. Amin. Jalan saya, jalan saudara murahan. Amin. Dan saya pastikan jalan yang kita ciptakan sendiri, itu pasti akan membawa kita kepada kebinasaan. Ikuti jalan Yesus saja. Dan jalan Yesus adalah jalan kekekalan. Dan tidak ada jalan yang lain yang akan membawa kita pada hidup kekal. Tidak ada. Jalan masuk. Nanti saya sebutkan ayat-ayatnya. Itu artinya, itu jalan masuk. Dan dia adalah pengantara Allah dan manusia. Tidak ada yang lain. Maka seharusnya orang Kristen bangga. Saya berapa kali ngomong sama anak-anak saya. Kalian tahu kita harus bangga. Kita bisa mengenal Tuhan. Kalian bayangkan gak kalau kita tidak mengenal Tuhan? Nasib kekal kita pasti neraka. Dan neraka itu bukan hanya 5 hari. 5 bulan, aduh. Jadi begini, setiap orang pasti punya namanya keinginan untuk menikmati, betul? Hanya 2 keinginan untuk menikmati. Keinginan kita menikmati kebinasaan, penderitaan di neraka, dan keinginan menikmati kebahagiaan kekal. Orang di neraka pengen menikmati, tapi yang dia dapat cuma apa? Kenikmatan penderitaan. Kekal. Bayangkan itu. Pengen menikmati yang bahagia, yang indah, tapi nggak bisa. Memang hukumnya itu. Kamu hukumnya kenikmatan kekal, karena di neraka tidak ada yang namanya kebahagiaan, yang ada penderitaan. Tapi kalau yang ada di surga, aduh, maka saya bilang sama anak saya, mau jam berapapun, habis kuliah, kadang-kadang jam 11, jam 10, kadang-kadang dosen mengajar sampai 4 jam, 5 jam, ampun deh. Tetap mereka tunggu, baru IPK. Tadi malam kita IPK jam 10:30 lewat. Setelah Pak Bernard dan Ibu Evi pulang. Nggak tahu, 10:30 ya ternyata. Dan Pak John Tafuli tidak datang. Nah, jadi tetap IPK, sudah 10:30 malam. Tetap IPK tidak boleh, walaupun singkat. Karena pasti sudah boleh ngantuk ini anak-anak saya. Tetap, kenapa? Saya didik mereka bahwa Tuhan itu harus ditempatkan di posisi hidup paling utama. Tidak boleh. Nomor 2, nggak boleh. Harus nomor 1. Melatih dari kecil. Jadi walaupun ngantuk, tahan. Belum semenderita di neraka, baru tahan ngantuk kok. Banyak orang baru tahan ngantuk. Papa capek. Lu belum terasa api neraka. Baru ibadah belum ngantuk. Nah, kebanyakan orang, karena dari kecil tidak dididik hormat sama Tuhan waktu ibadah. Ngantuk terus. Jadi kalau pas dengar kata ibadah, mau doa, langsung. Itu bukan karena kecapean. Karena kebiasaan. Orang kalau sekali-sekali, sebulan sekali, seminggu pertama mungkin ngantuk. Boleh. Tapi kalau tiap minggu ibadah di gereja, kau ngantuk. Berarti kau tukang mengantuk. Memang kebiasaan. Itu gak benar. Maka kita mengubah. Kenapa? Berarti anak ini dari kecil memang terbiasa waktu ibadah ngantuk. Maka otak langsung pas dengar kata ibadah langsung dia langsung setting, seret. Itu pasti. Ini berbahaya kalau misalnya kita didik anak begini nih. Nggak apa-apa ngantuk terus ibadah masih kecil. Oh, nggak boleh. Makanya pastikan tidak boleh terlalu malam, ya kecuali kayak kami kuliah, ya udah. Dan tidak boleh dihabiskan energinya itu. Ya pastilah sudah habis energi sudah. Papa udah capek. Ya iyalah. Ajarin mereka kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Harus diajar. Itu karakter Bapak Ibu. Itu kebiasaan yang harus dididik. Nah, itu artinya jalan yang disebutkan Yohanes 14 ayat 6. Jalan keselamatan, jalan masuk dan pengantara. Mari kita lanjut. Artinya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Wah, ini mahal sekali. Cuman orang karena sudah terlalu lama jadi Kristen, sudah sering Yesuslah jalan. Yesus jalan, kebenaran, karena sudah sering dengar. Kekaguman sudah nggak ada. Pemaknaan dengan kualitas kekal nggak bertumbuh dalam hati. Itu sudah kayak pemaknaan biasa. Udah tahu Yesus jalan keselamatan, udah tahu. Tapi kamu cuma tahu, tapi kamu tidak menumbuhkan dalam nesiamamu. Sehingga itu tidak ada gairah. Ketika kamu dengar kata doa, ngantuk. Ibadah, ngantuk.
Harusnya kalau Yesus sebagai jalan keselamatan dan tumbuh dalam nesiama kita tiap hari, itu ada gairah, amin. Mau ketemu Tuhan, waduh gairah luar biasa. Makanya saya senang nyanyi lagunya yuk, Pak Eras itu. Kami memuji kami memujimu. Waduh itu lagu kesayangan saya Bapak Ibu. Setiap penyembahan tidak pernah ternyanyi itu. Kami memujimu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Muliakan keagungan namamu, sembah sujud, haleluya, amin. Besar kuasamu Tuhan, amin. Besar anugerahmu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan bersama para malaikat ya Bapa. Bersama para malaikat kami memujimu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang menyembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau di tinggi. Ketika saya nyanyi lagu ini, waktu ref bersama, saya bayangkan saya bersama malaikat surgawi. Malaikat lagi bawa saya terus naik sampai ke altar Tuhan. Dan saya melihat malaikat berjuta-juta sedang menyembah Tuhan bersama orang saleh. Wow. Dan saya bayangkan, saya bilang, satu waktu saya akan tiba. Real, nyata di tempat itu. Amin, saudara. Satu waktu saya akan tiba di sana. Kebanggaan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Itu harus bergelora. Sehingga kita tidak memilih dan menciptakan jalan lain dalam hidup saya dan saudara. Ikuti aja gaya hidup dia. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Ini maksudnya ini. Hodos juga dia. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada salah paham tentang kasih karunia. Kasih karunia bukanlah pribadi, tapi itu adalah ajaran yang keluar dari diri Yesus. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan, jadi jangan salah paham. Kasih karunia bukan pribadi, bukan Tuhan. Tapi itu bagian dari ajaran. Tapi bukan satu-satunya ajaran. Amin. Kita mendapatkan kasih karunia, menerima keselamatan oleh iman. Catat itu. Oleh iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Betul. Artinya bukan kita yang mengerjakan. Itu maksudnya. Amin. Itu maksudnya. Efesus 2 ayat 8-9. Ini sering kali orang salah ini. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Itu jelas. Artinya bukan kita yang mengerjakan. Kita menerima. Karena Yesus telah mengerjakan. Amin. Tetapi ingat. Menerima dengan cara apa? Iman. Amin. Apa itu iman? Penurutan kepada kehendak Allah. Artinya memilih, memutuskan di dalamnya ada tanggung jawab untuk mengikuti kepada hidup sang pemberi keselamatan itu. Itu maksudnya. Kasih karunia tidak menghilangkan tanggung jawab. Kasih karunia yang benar adalah menumbuhkan tanggung jawab sebagai orang percaya. Dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan, karena bukan kita yang bayar, bukan kita yang kerjakan, maka kesadaran itu yang menumbuhkan keseriusan, kesungguhan. Maka Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang benar. Jadi orang yang memahami kasih karunia dengan benar, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, orang-orang ini akan berikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan.
Dia tidak akan tanggung-tanggung. Bukan menjadikan kasih karunia sebagai tameng untuk bisa menutupi dosa dan pelanggarannya. Ini gak benar ini. Ini gak benar. Entah Anda marah sama saya terserah. Tapi saya mau sampaikan, yang benar adalah kasih karunia menumbuhkan tanggung jawab. Untuk kita bisa rela menyerahkan apapun demi Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Bukan menggunakan kasih karunia sebagai tameng. Agar kita berdiri di hadapan Allah, dosa-dosa pelanggaran kita lakukan dalam kesadaran. Oh, tidak diperhitungkan. Itu salah besar. Ingat baik-baik, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Catat itu. Amin. Karena pengetahuan bicara tentang kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan tanggung jawab. Amin. Contoh Bapak Ibu. Anak 5 tahun. Sama-sama mendapatkan kasih karunia dari bapaknya. Betul? Nggak perlu kerja kasih makan. Betul nggak? Betul? Ya karena 5 tahun. Nggak bisa bilang, angkat karung 50 kilo tuh. Anak 5 tahun, ini orang gila bapaknya ini. Artinya usia itu akan seiring pertumbuhan usia, seiring dengan pertumbuhan tanggung. Kenapa? Karena tanggung jawab berhubungan dengan kemampuan. Kemampuan didapat dari mana? Pengetahuan. Anak 5 tahun nggak ngerti apa-apa, fisik juga nggak mampu. Tapi ketika dia umur 20 tahun, bisa nggak diperlakukan seperti anak 5 tahun? Nah, buka mulut. Makan. Pas umur 20 tahun, buka mulut, ditampar sama bapaknya. Kekristenan, pahami kasih karunia, itu betul. Itu anak PAUD betul, 5 tahun, dia selamatkan. Tapi ingat, ada tanggung jawab. Saya mau suruh pilih aja, saudara ini Kristen PAUD atau Kristen orang dewasa, kuliah. Kristen karyawan pekerja. Hanya anak yang sudah dewasa yang bisa membalas kasih orang tua, amin. Hanya anak yang sudah dewasa yang bisa melayani orang tuanya. Kalau Anda masih 2 tahun, Anda tidak bisa melayani orang tuamu. Betul? Kristen Anda sudah setingkat apa? Halo? Cek. Jangan sudah 20 tahun jadi Kristen usianya, tapi mentalnya, karakternya 2 tahun. Mempermalukan Tuhan. Makanya lagunya apa? Allah mengerti, Allah peduli. Ini nggak salah lagunya. Tapi kalau Anda sudah usia Kristen 20 tahun, cek, cross check. Jangan-jangan Anda hidup Kristen tanpa kesadaran ini. Nggak cerdas banget jadi Kristen. Halo? Saya tahu ini menyakitkan pasti. Tapi demi mengembalikan kepada jalan yang benar. Kekristenan cuma satu jalan. Via Dolorosa. Artinya, memang itulah jalan Yesus. Yang Yesus mau kita harus ikuti. Nggak boleh bikin jalan sendiri. Nggak bisa. Waduh, bagaimana kita menciptakan jalan sendiri? Sudah ada jalan Yesus. Dan dia bilang kalau mau ikut Yesus pikul salib. Anak 2 tahun bisa pikul salib. Amin. Halo? Anak 2 tahun bisa pikul salib Bapak Ibu. Sekarang kekristenan kita sampai di mana? Harus cek baik-baik. Bahaya kalau kita sudah 20 tahun jadi Kristen. Ternyata pas cek, ya usia rohaninya masih 2 tahun. Iyalah lagunya begitu. Iya kan? Lagunya begitu. Makanya lagu-lagu Bapak Eros Sabdono itu lagunya beda-beda. Lagu ini apa namanya? Coba ref Pak John. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap Tuhanku memilihmu. Tuhanku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka kepadamu. Ku tetap setia. Jadi orang Kristen dewasa memang tujuan hidupnya adalah
semua berjumpa dengan Tuhan. Karena cuma Yesus adalah satu-satunya kebahagiaan hidup. Jangan menggunakan kata kasih karunia untuk membahagiakan, menikmati hidupmu. Hidup suka-suka. Karena apa? Yesus sudah kerjakan keselamatan itu. Sudah tebus dosa kita. Walaupun kita berbuat dosa, nanti Yesus akan menjadi tameng. Halo? Mohon maaf. Itu kekeliruan dalam menafsir. Kekeliruan dan doktrin yang salah akan pasti membawa kepada tujuan yang salah. Doktrin yang salah akan mempengaruhi pertumbuhan pola pikir manusia. Sama dengan anak. Kalau anak dapat makanan-makanan yang salah, tidak bergizi, akan mempengaruhi pertumbuhan fisik. Kerdil fisiknya. Halo? Sama. Fisik kita, jasmani kita butuh gizi, betul? Maka jiwa roh kita butuh gizi yang benar. Gizi rohani kita dari firman yang kita terima itu kelas apa? Harus kelas yang keluar dari mulut Yesus. Kelasnya keluar dari Yesus. Bahwa tujuan hidup kita harus kekekalan. Yesus adalah kebahagiaan, bukan materialistis, bukan uang, bukan gaji. Kan kebanyakan begini, ibu-ibu itu ya, kalau mulai tanggal-tanggal muda, itu senyum dari pagi sampai malam. Senyum terus, nggak disuruh senyum terus dia. Tapi kalau mulai tanggal minggu ketiga, 21, 22, mulai menurun ya, setengah senyum. Akhir bulan, karena memang sudah kosong saldo. Woi, sensitif. Jangan bapak tua suruh bikin kopi, habis. Kopi mungkin dibikin, tapi pahit. Iya, bisa-bisa bilang kopi, dia kasih teh. Teh, dikasih kopi. Dibikin salah, bisa. Sensitif sekali. Kenapa? Karena apa? Ternyata kondisi perasaan itu tergantung saldo. Tergantung dompet. Kalau dompet sekosong, larinya ke sini kan sakitnya. Yang parahnya, habis lari ke sini, langsung ke lambung. Makanya ibu-ibu banyak sekali sakit mah. Tapi ternyata berhubungan antara dompet kosong, sakit kepala, sakit mah. Ini boleh diteliti ini Pak John. Kenapa ya? Setiap dompet mulai kosong, tabungan mulai kosong, sakit kepala mulai bertambah. Ketika sakit kepala bertambah, muncul mah mulai kambuh lagi. Nah, ini kapan mulai muncul ini? Harusnya kan yang mempengaruhi. Amin. Saya bilang kemarin, saldo saya 0 rupiah. Bahagia terus saya. Amin. Saldo saya 0 rupiah. Anak binaan saya, Kak boleh bantu saya Kak begini-begini. Saya ngomong, oke saya kirim sama dia ini. Saya screenshot saldo, cek saldo pada saat itu. Langsung saat itu. Dia ketawa sama saya. Saya bilang, kalau ada saya kirim. Nggak perlu kita menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan. Latihan, amin. Harus latihan. Karena pada umumnya manusia menjadikan barang-barang kepemilikan yang bisa digenggam dengan tangan, yang bisa dinikmati oleh fisik, itu adalah kebahagiaan. Mobil kah itu, rumah kah itu, uang kah itu pasti semua manusia begitu. Tapi Kristus mengajarkan tidak, beda. Hanya Kristus sumber kebahagiaan kita. Dan itu harus latihan. Jadi walaupun ibu-ibu hari ini mungkin kosong tabungan, dompet kosong, enggak apa. Kalau masih ada beras, masak sudah. Pak, sudah nggak ada minyak tanah, Pak. Ya udah, puasa sudah hari ini. Saya pernah puasa 3 bulan, Bapak Ibu. Pagi sampai sore. Dan saya nggak tahu kalau buka itu makan dari mana. Tapi ternyata selalu ada orang yang kasih makan sama saya. Waktu saya kuliah, 3 bulan. Bukan puasanya niat, tapi nekat. Kenapa? Puasa terpaksa. Karena memang sonde ada doi. Dan ngadong hepeng. Orang Batak bilang, tidak ada uang. Serius waktu saya kuliah. Tapi ternyata pas sorenya ada teman bilang, John ada tahu goreng nih. Wih puji Tuhan. Tahu goreng udah. Wih John ada Indomie. Wih mantap. John ada pisang goreng. Jadi selama 3 bulan saya nggak tahu siapa yang kasih makan saya. Tapi masih hidup sampai hari ini. Amin. Iya. Penderitaan itu biasa. Perjalanan-perjalanan yang Tuhan izinkan itu biasa. Jangan kau keluar dari perjalanan itu. Amin. Halo. Kalau perjalanan penderitaan itu Tuhan yang antar, jangan coba-coba kita keluar. Dengar baik-baik. Kenapa? Perubahan karakter kita lebih mahal dari jagat raya ini. Catat itu. Kuliah tidak bisa membentuk karakter kita, betul? Tapi perjalanan Via Dolorosa membentuk. Saya ini sombong sekali, sampai sekarang cuma sombong saya. Iya,
Jadi Tuhan ajar 5 tahun di sekolah ini gak jelas mau kemana. Saya tahu itu pasti Tuhan sedang membentuk saya. Sampai sekarang Anda pikir saya sudah hilang sombong saya? Woi, berjuang terus saya. Makanya saya cari Tuhan. Amin. Iya serius. Apalagi kalau saya ketemu orang bodoh sok-sok pintar. Aduh, sakit kepala saya. Rasa sama gigi asam pukul sama dia. Itu pergumulan saya. Atau baru tahu sedikit sosok tahu. Aduh, lu ini. Nah, itu pergumulan saya. Makanya saya harus cari Tuhan terus. Amin. Saya perbaiki terus, enggak boleh. Oh sudah begini. Sudah ini pencapaian terbaik saya. Terlalu pede kita. Saudara tahu, mencari uang lebih mudah daripada mencari bagaimana kita bisa mencari kebenaran itu. Susah. Kalau kebenaran yang mohon maaf ya, untuk perut banyak. 3 langkah diberkati Tuhan. 3 langkah bebas dari kutuk. 3 langkah bebas dari hutang. Itu biasa, banyak sekali di YouTube. Tapi mencari kebenaran-kebenaran yang membangun nesyama, kesadaran kita. Mencari kebenaran yang sampai menembus, mengorek-ngorek, sampai kedalaman batin yang tak kelihatan oleh siapapun. Itu hanya ditemukan dalam diri Yesus Kristus. Roh Kudus yang bisa memberitahu sama kita. Gak bisa yang lain. Dan kita harus sadar. Wah Tuhan, saya bilang, kok makin kita dekat Tuhan, makin kelihatan bobrok sekali saya ya. Ternyata betul. Anda makin jauh dari cermin, Anda tidak tahu kamu punya noda sampai di mana banyak. Tapi makin dekat dengan cermin. Wih, gila, banyak banget. Tai lalat ya kan. Wih, bibir pecah-pecah. Iya, tapi kalau jauh 10 meter, Anda nggak tahu, Anda pikir Anda bersih wajahnya, betul? Tapi kalau ibu-ibu mulai dekat begini, pas 20 cm, ih gila. Ternyata saya pikir wajah saya putih. Ternyata mohon maaf, pucat. Makin dekat dengan sumber kesempurnaan, pribadi yang sempurna. Itu makin tahu, wah ternyata parah hidup kita ya. Dan makin kita bergairah untuk terus berbenah diri, amin. Wah, perubahan hidup kita lebih mahal dari Jakarta Raya Bapak Ibu. Lebih mahal. Lanjut, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Mesites, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu yang disebut dalam Yohanes 14 ayat 6. Jalan keselamatan, jalan masuk, pengantara. Maka dia bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Karena dia pengantara. Dia Mesites. Jangan coba-coba jalan menuju surga pakai jalan sendiri. Mimpi buruk itu. Sadar-sadar nanti seperti mana? Orang yang lagi bawa mobil kencang-kencang, tabrakan, sudah sadar di UGD. Nah kayak begitu tuh. Orang yang mengikuti perjalanan iman tapi dengan jalan sendiri. Waktu dia sadar sudah neraka pasti. Mengerikan. Mengerikan Bapak Ibu. Arti pengantara, mediator, penyambung. Dan kata Yunaninya Mesites atau dalam kata Ibrani Hazarzur. Hazarzur. Yang artinya dia pengantara satu-satunya. Ingat? Satu-satunya. Makanya tidak ada berani guru agama manapun bilang akulah jalan. Tidak ada. Anda boleh cek semua kitab suci. Tidak ada satu guru agama bilang akulah jalan kebenaran hidup. Tidak pernah ada. Makanya gempar di Yahudi waktu itu. Filsuf-filsuf sebelum Yesus banyak sekali. Banyak banget. Filsuf sebelum Yesus banyak. Tapi tidak bisa menjawab. Yesus menjawab. Akulah jalan itu. Amin. Waduh. Kalau kita sudah memegang pemahaman seperti ini. Kalau kita sudah memilih mengikuti Yesus. Catat baik-baik Bapak Ibu. Jangan pernah tukar dengan apapun. Kita sebagai jemaat, hamba Tuhan, pelayan. Harus mengintrospeksi. Jalan siapa yang kita jalani hari ini. Perjalanan model hidup siapa yang kita jalani. Yang kita kenakan. Jangan sampai bukan perjalanan hidup Yesus yang 2000 tahun lalu di Palestina. 3,5 tahun itu menjadi modal kekal kita, amin. 3,5 tahun Bapak Ibu. Coba lanjut ke jalan Yesus. Jalan Yesus berhubungan dengan jejak, kata 1 Petrus pasal 2. Coba. Sebab adalah kasih karunia, ayat 19-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar. Jadi kasih karunia itu bukan cuma keselamatan saja. Amin. Halo? Jangan potong-potong ayat Alkitab Bapak Ibu.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Amin. Kasih karunia bukan cuma karena terima keselamatan dari Tuhan. Jadi jangan cuma dipatok di satu tempat, satu area. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Amin. Halo? Ini harus benar pemahamannya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Halo? Untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikut jejaknya. Ini mutlak. Mutlak Bapak Ibu. Jadi kalau kita menderita hari ini, karena kita melakukan kebenaran, itu kasih karunia, amin. Tidak semua bisa dipercaya seperti itu. Kalau kita menderita karena pelayanan pekerjaan Tuhan, itu kasih karunia. Tapi jangan kita menderita karena apa? Boros, penghasilan cuma 2 juta, mimpi beli handphone harga 7 juta. Itu orang gila. Aduh, apalagi yang parah. Karena ada orang yang sering minta selalu kasih. Nanti kalau habis dia juga kasih. Ini mental gila, orang gila. Apalagi kalau sudah kelas gembala. Aduh, sakit kepala saya. Banyak gembala, banyak pendeta. Sudah terlanjur terhormat. Tapi kerdil jiwanya. Halo? Banyak pendeta sudah terlanjur dipercaya dengan segini. Tapi ternyata kekuatan menampung kepercayaan cuma segini. Halo? Mengerikan. Banyak pendeta sudah terlanjur terkenal. Tapi karakternya segini. Kecil, gak mampu menampung. Mohon maaf, kalimat saya begini. Jangan sampai kita pelayan, kita pendeta, kita hamba Tuhan. Tapi orang bilang begini. Hamba Tuhan, tapi dalam dirinya terjebak jiwa anak 5 tahun. Jangan sampai orang bilang begini, pendeta gembala, tapi dalam dirinya terjebak jiwa premanisme. Halo? Itu pendeta loh, pendeta, tapi dalam dirinya ternyata terjebak karakteristik tukang tipu. Halo? Tapi sudah terlanjur jadi pendeta. Halo? Pendeta gembala jemaat. Tapi terjebak dalam dirinya, jiwanya ada jiwa pengemis, peminta-minta. Halo? Tapi melayani, buat Bapa. Tukang bohong. Aduh. Tapi sudah terlanjur dihormati. Sudah terlanjur dipercaya. Bayangkan orang percaya sama pembohong, ngeri Bapak Ibu. Pendeta besar terkenal, YouTube-nya banyak. Tapi ternyata dalam dirinya, aduh, ada label pezina. Halo? Bukan di dalam dirinya ada namanya model kehidupan Kristus. Nggak ada ternyata. Dan banyak orang berkhotbah kebenaran tanpa kehidupan yang benar. Mengerikan, mengerikan. Dan saya mau sampaikan, generasi yang ada hari ini, generasi yang sulit diselamatkan. Apalagi kalau melihat pendeta-pendeta yang tidak menjadi teladan. Tidak pantas mengikuti jejak dia. Halo? Saya mau tanya, apakah hidup kita sebagai gembala, pendeta, pemimpin gereja, orang tua, apakah kita bisa ngomong sama anak-anak, sama jemaat, ikutilah jejak hidup saya. Seperti Kristus mengikuti jejak Yesus. Apakah kita berani? Gembala apakah bilang, ikut. Gaya hidup apa? Suka berdoa. Kalau dia ngomong begini, ikut gaya hidup apa? Suka berdoa. Anak tanya begini, kapan beta lihat papa berdoa? Halo? Ikut gaya hidup mama. Jujur, kapan mama ngomong jujur? Halo? Ikut gaya hidup mama, tukang baca Alkitab tiap hari. Kapan beta lihat mama baca Alkitab? Yang beta lihat mama nonton drama Korea terus mama. Halo? Bisakah Anda bilang ikut papa yang tidak merokok? Papa, tiap hari papa merokok. Mengerikan. Generasi hari krisis keteladanan. Makanya survei bilangan Research Center, 61%
generasi muda tidak mau ke gereja, alasan satu. Ada berapa alasannya? Satu. Kenapa sih? Karena kecewa sama pemimpin gereja. Mereka bilang pemimpin gereja munafik, tak pantas diteladani. Siapa yang bisa menyelamatkan generasi ini? Mengerikan. Aduh, ini masa yang gelap. Dr. Richard Pratt ini bukan saya ngomong Pratt ya, tapi marga Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan dari Amerika, diminta oleh Pak Stephen Tong untuk berbicara dalam ulang tahun hari reformasi ke-500. Dan dia bilang, Amerika Eropa sedang mengalami masa bad season. Musim yang buruk. Masa kegelapan. Kenapa? Gereja tidak berhasil menyelamatkan generasi. Gereja terancam kehilangan generasi yang beridentitas Kristus Yesus. Wah, kenapa? Gereja sudah lama melakukan pelayanan, memilih jalan gereja sendiri, bukan jalan Yesus. Jalan siapa yang kita jalani dalam pelayanan, dalam keluarga kita? Satu-satunya, cuma satu, harus kembali ke jalan Yesus. Tidak bisa yang lain. Harus ada orang yang berani bilang, ikutlah jejak Papa. Seperti Yesus, seperti Papa mengikuti jejak Yesus. Amin. Karena anakmu tidak bisa melihat Yesus, betul? Kita yang harus menunjukkan Yesus, jejak teladannya. Dan saya bayangkan ketika saya mati nanti, mungkin kalau dunia ini, bumi ini masih 50 tahun, anak cucu saya akan bangga menceritakan kisah tentang saya. Opa saya Johnny Kilapong, orang Manado, yang rela tinggalkan Manado. Hidup mati bagi Nusa Tenggara Timur, bangga. Tapi kalau catatan hidupmu, ketika Anda mati, ternyata catatan hidupnya, papa saya beda dengan opa saya. Opa saya pendeta yang baik, papa saya tukang mabuk. Aduh, papa saya sebagai pendeta, tetapi memilih untuk menyerah dalam pelayanan. Waduh, mengerikan. Mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Jalan Yesus adalah jejak, teladan, dan petunjuk. Coba klik lagi. Klik, sudah jauh itu. Jalan Yesus adalah jalan, jejak, teladan, dan petunjuk. Terus lagi. Ya, ke atas. Apakah kita bisa menjadi teladan dan jejak bagi generasi kita, bagi anak kita, bagi jemaat kita? Apakah kita bisa menjadi petunjuk hidup bagi mereka? Halo? Seperti Yesus memberikan petunjuk. Berikutnya. Apakah kita bisa menjadi model hidup? Bicara jalan Yesus itu belum bicara model, amin? Bagi generasi, bagi anak kita. Bagi orang-orang yang kita bina. Apakah kita memiliki gaya hidup yang pantas diteladani? Apakah kita memiliki pandangan hidup yang benar, yang pantas diwariskan kepada mereka? Klik lagi. Apakah kita memiliki pola pikir seperti Yesus? Pola rasa seperti Yesus, pola tindak seperti Yesus? Halo? Itulah jalan Yesus. Apakah kita berani, klik lagi, mengosongkan diri kita, mengorbankan diri kita, dan menyerahkan nyawa seperti Yesus yang telah meninggalkan jejak? Anda yang menjawab, saya juga menjawab secara pribadi. Pertanyaannya adalah, jalan siapa yang kita jalani hari ini? Karena setiap perjalanan hidup pasti ada ujung dan akhir. Sebelum perjalanan kita berakhir, pastikan yang kita jalani adalah perjalanan Yesus. Sehingga pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Satu hal yang aku harus pahami. Kita pasti semua mati akan mengakhiri hidup. Satu hal yang aku harus pahami, amin. Hari kematianku yang sudah pasti, ya Bapa. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Aku harus mempersiapkan. Kami serius mempersiapkan diri kami, Bapak. Yes. Hari kematianku di perjalanan,
nanti sahabat sejati pasti menjemput. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, amin. Sampai waktu menutup mata, ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela. Bapa tolong, Roh Kudus tolong kami. Iya Bapa, seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini lebih sungguh lagi. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela. Ya Bapa, sampai waktu menutup mata, ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi hidup ini jadi hidup ini jadi berharga. Saya minta nanti Bapak Pendeta John Tafuli akan berdoa, menutup dan berdoa berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau jadikan kami berharga. Sisa hidup kami seperti terima kasih buat kebenaran Tuhan. Semakin hari Engkau mengajari kami untuk semakin memiliki cara hidup, cara berpikir, cara seperti Yesus hidup selama hidup di muka bumi. Terima kasih buat kesempatan-kesempatan berharga. Terima kasih buat jalan yang telah Engkau tunjukkan buat kami. Terima kasih buat pola hidup yang telah Engkau teladankan buat kami. Dan kami harus hidupi itu selama kami hidup. Di waktu yang singkat ini Tuhan, di waktu yang terbatas ini kami menghidupi apa yang Engkau hidupi. Itulah kekristenan yang sejati. Ayo berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mengikuti kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran itu mengubah kami, mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah cara kami hidup sehingga banyak orang melihat Yesus hidup dalam hidup kami Bapa. Dan lebih lagi Engkau mendapati hidup kami yang setia sehingga Engkau datang kedua kali. Engkau mendapati hamba-Mu yang setia melakukan apa yang Engkau ingin kami kerjakan. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Biarlah Bapa kami percaya Roh Kudus tolong kami untuk kami semakin hari semakin dibaharui, batinia kami semakin dibaharui, agar hati kami setiap hari kami semakin memiliki hati Tuhan, agar apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami praktekkan, apapun yang kami lakukan selaras, berkualitas serupa dengan segambar anak-Mu Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joni Kilapong yang telah sharing kebenaran hari ini. Biarlah hikmat kasih sayang Allah, penyertaan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Istri, anak, pelayanan, pekerjaan, pendidikan yang Tuhan percayakan sebagai tanggung jawab selama dia hidup, dia selesaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami semua yang mendengarkan kebenaran, yang mengikuti ibadah hari ini, yang datang yang berbagai pergumulan, tantangan hidup, sakit, penyakit, melalui kebenaran ini kami dikuatkan
kuatkan, kami hadapi dengan sukacita. Kami tidak pernah mundur, kami hadapi karena itu semua mendewasakan kami. Itu semua membawa kami untuk memiliki cara hidup Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua yang melayani hari ini, baik yang terlihat di kamera maupun yang di belakang kamera, biarlah Tuhan menyertai, membimbing, memberkati kami. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan mengurniakan padamu roh hikmat dan wahyu dari Allah Bapa, sehingga membuka mata hatimu terang, agar engkau dapat melihat betapa besar pengharapanmu dalam Tuhan, betapa hebat kuasa kebangkitan Tuhan, dan betapa mulianya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Segala berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai bertemu di ibadah-ibadah akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.